wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di sini dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pengadilan Agama. Langsung saja ke materi pembahasan tentang Manajemen dan Administrasi Pengadilan Agama. Pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam tim. Manajemen juga diartikan sebagai seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan organisasi tersebut. Pada penerapannya, manajemen memiliki subjek dan objek, di mana subjek adalah orang yang mengatur, sedangkan objek adalah yang diatur. Manajemen juga diartikan sebagai ilmu yang sangat luas, bahkan belum jelas asal-usul ilmu ini mulai ada. Karena ilmu manajemen adalah ilmu yang sangat berguna, bukan hanya dalam ilmu bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi atau pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Nomor 1, menurut Mary Barker, manajemen adalah suatu seni tiap-tiap pekerjaan yang diselesaikan dengan orang lain. Kemudian menurut Josh R. Terry bahwa manajemen ialah wadah di dalam ilmu pengetahuan sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu menurut Stoner, manajemen merupakan proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian menurut George R. Taylor lagi, pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok tersebut atau kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi tersebut dengan maksud yang sudah nyata. Dalam beberapa definisi menurut pakar ahli-ahli tersebut, manajemen bisa kita simpulkan yaitu suatu proses di mana seseorang mampu mengontrol, mengendalikan, menggerakkan suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara individu maupun dilakukan dengan secara kelompok. Sehingga apabila dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar, akan memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang fungsi-fungsi dalam manajemen. Fungsi pertama yaitu perencanaan. Proses ini menentukan tujuan awal dari sebuah organisasi dalam bentuk visi dan misi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi ini harus ditempuh dan juga sudah harus ditentukan dari awal supaya dalam pelaksanaannya akan mudah untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, organizing atau mengorganisasi. Fungsi ini mengatur orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan supaya mereka dapat menjalankan perintah atau menjalankan peran dan fungsinya masing-masing yang sudah ditetapkan dengan cara yang maksimal. Kemudian staffing atau penempatan. Organizing dan staffing tidak jauh berbeda. Sedangkan organizing ini lebih ke manajemen sumber daya manusianya. Kemudian yang staffing ini lebih ke sumber daya secara umum. Contohnya peralatan atau inventaris yang dimiliki dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya mengkoordinasi. Dalam mengkoordinasi ini fungsinya bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja dalam sebuah organisasi, membuat suasana dalam lingkungan kerja menjadi dinamis, sehat, nyaman, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu controlling. Controlling di sini berfungsi yaitu terakhir dalam manajemen. Setelah semuanya dilakukan, maka langkah terakhir yaitu mengontrolnya. Dalam fungsi ini terdapat elemen-elemen penting, misalnya evaluasi dan pembuatan kebijakan baru. Fungsi controller ini penting supaya kinerja orang yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak menurun standarnya. Kalau bisa, standarnya bisa meningkat. Selanjutnya ke slide berikutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen. 1. Disiplin. Prinsip manajemen nomor 1 di sini ialah tentang kedisiplinan.
Hal ini menjadi bagian terpenting atau bagian inti dari sebuah misi dan visi, bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati. Prinsip ini sangat penting dan dilihat sebagai hal yang membuat organisasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawannya atau memberi tanggung jawab dan wewenang dari atasan kepada bawahannya. Tanggung jawab di sini dapat ditinjau dari kinerja dan oleh karena itu perlu pembuatan perjanjian atas otoritas yang diberikan. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama agar bisa memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian kesatuan pengarahan. Prinsip manajemen di sini ialah tentang fokus dan kesatuan. Semua kegiatan harus dilakukan oleh kelompok atau oleh sebuah tim. Kegiatan ini harus dijelaskan dan dijalankan dalam rencana aksi yang nyata. Kemudian kesatuan perintah. Kesatuan perintah di sini bahwa setiap karyawan harus menerima perintah dari satu atasan saja, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab kepada satu atasan saja, tidak lebih dari 2 atau 3 atasan. Jika tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada karyawan yang sudah diberikan itu lebih dari satu manajer, ini dapat menyebabkan kebingungan dan dapat menyebabkan konflik bagi karyawan tersebut. Jadi dengan kata lain, satu perintah antara atasan kepada bawahan atau antara manajer kepada karyawan. Kemudian prinsip penggajian yang adil. Prinsip di sini menjelaskan bahwa penggajian harus cukup untuk membuat karyawan termotivasi dan lebih produktif lagi. Ada 2 jenis penggajian, yaitu non-moneter dan moneter. Penggajian non-moneter di sini yaitu pujian, seperti pujian, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan penggajian secara moneter yaitu seperti contoh kompensasi, bonus, atau lain sebagainya yang ditujukan kepada karyawan. Kemudian lebih mementingkan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Di dalam prinsip manajemen ini selalu ada semua jenis kepentingan dalam suatu organisasi. Agar organisasi berfungsi dengan baik, fungsi ini mengindisikan bahwa kepentingan pribadi lebih rendah daripada kepentingan organisasi. Jadi lebih difokuskan ke dalam kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, hierarki. Hierarki di sini yaitu tentang tingkatan hadir dalam organisasi tertentu. Hal ini bervariasi mulai dari manajemen atasan kepada manajemen bawahan. Selanjutnya, centralization atau pemusatan. Dalam prinsip manajemen di sini yaitu meletakkan konsentrasi otoritas dalam pengambilan keputusan, di mana manajemen atasan lebih berarti daripada manajemen bawahan atau manajemen dari sebuah karyawan tersebut. Kewenangan atasan untuk berproses mengambil keputusan dengan tingkat yang lebih rendah atau manajemen menengah ke bawah disebut sebagai desentralisasi. Henry Fayol mengindikasikan bahwa organisasi harus berusaha untuk melakukan keseimbangan yang baik dalam hal pemusatan ini. Kemudian keadilan. Prinsip manajemen keadilan ini sering terjadi pada nilai-nilai inti dari suatu organisasi. Karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara, karena karyawan harus berada di tempat yang tepat di sebuah organisasi untuk melakukan hal yang menurutnya baik dan benar. Kemudian lanjut ke prinsip berikutnya, yaitu tentang tata tertib. Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang tepat sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam sebuah organisasi. Selain tatanan sosial atau prinsip tanggung jawab di atas, lingkungan kerja harus aman, bersih, dan rapi.
Selanjutnya inisiatif. Dalam prinsip inisiatif ini, karyawan harus diizinkan untuk mengungkapkan ide-ide baru, mendorong minat dan keterlibatan, dan menciptakan nilai-nilai tambah dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Karena inisiatif-inisiatif karyawan tersebut adalah sumber kekuatan untuk organisasi. Hal ini juga mendorong karyawan untuk terlibat dalam kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, stabilitas kondisi karyawan. Prinsip ini harus seimbang dengan layanan yang disediakan dari organisasi. Manajemen berusaha untuk meminimalkan perputaran karyawan dan memiliki staf yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat juga. Selanjutnya, semangat untuk bersatu. Prinsip di sini yaitu untuk perjuangan atau keterlibatan dalam kesatuan karyawan. Nah, atasan bertanggung jawab atas pengembangan moral di tempat kerja, baik secara individual dan dalam sebuah komunikasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pembagian kerja. Dalam prakteknya, karyawan memiliki spesialisasi pekerjaan di bidang yang berbeda-beda, dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda-beda juga satu sama lain. Tingkat keahlian yang berbeda-beda tersebut dalam bidang pengetahuan mulai dari generalis hingga spesialis, pengembangan pribadi dan profesi harus saling mendukung. Karena pembagian yang tepat itu bisa menjalankan atau bisa lebih efektif dijalankan untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan manajemen. Tujuan-tujuan manajemen di sini 1. Bisa menentukan strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau menjaga emosi personal seseorang atau karyawan, keuangan, dan semua sektor perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai profit atau tujuan yang maksimal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan dan kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok pertama. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Cukup sekian dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.